Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah fi sirri wa alaniyah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas karunia Allah di sisa umur kita, di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling barokah, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Semoga hujan yang turun di malam hari ini hujan yang membawa barokah. Wa anjalna minas sama'i ma'am mubarakah. Allah turunkan dari atas langit air yang membawa barokah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bagian dari umatnya yang konsisten di atas ajarannya sampai datangnya ajal kita. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, sedikit kami menceritakan di dalam kitab Syiar An-Nubala. Kitab ini berisi tentang rijalul hadis, tentang biografi orang-orang yang membawa hadis. Kitab ini lebih daripada 30 jilid. Masya Allah ya, ini kitab yang luar biasa. Karya Al-Hafidh Ad-Dhahabi, karya Imam Ad-Dhahabi. Beliau imam yang banyak menulis kitab, termasuk menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam Ad-Dhahabi di dalam Syiar An-Nubala menukilkan sebuah kisah. Kisah ini ada sanadnya ya. Kisah tentang 4 orang pemuda yang memiliki cita-cita dan keinginan. 4 orang ini berkumpul, bermajelis di Hijr Ismail. Hijr Ismail kan setengah lingkaran yang ada di depan Ka'bah ya, Hijr Ismail. Hari ini jenengan buka pengajian di Hijr Ismail nggak bisa Pak ya. Ramai orang tawaf. Kalau zaman dulu mungkin sepi ya. Mereka berempat itu berada di Hijr Ismail. Dan Hijr Ismail ini tempat yang mustajab. Majelis ini dimulai dengan kalimat tatamannau. Mari kita berharap ya. Berdoa. Ini majelis doa. Satu adalah Abdullah ibn Umar, putranya Umar bin Khattab. Yang 4 orang, yang 3-nya semua putranya Zubair bin Awam. Ada Abdullah bin Zubair, ada adiknya Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Zubair, ada adiknya lagi namanya Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam ini menikah dengan kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ibu dari 3 orang pemuda ini, yaitu Asma binti Abu Bakar. Ini orang-orang mulia. Yang terakhir Urwah bin Zubair. Maka keempat orang ini berdoa, Pak, berharap. Yang pertama mengatakan, Zubair bin Awam mengatakan,
uridul khilafah, aku ingin menjadi khilafah. Kemudian adiknya Mus'ab bin Umair mengatakan, uridu imra'atun Irak, aku pengen menjadi penguasa Irak. Wazawad, ya, Sukainah binti Husain wa Aisyah binti Tulhah. Saya pengen menjadi penguasa Arab dan menikah dengan Sukainah binti Husain. Husain ini cucu Nabi, ya. Berarti kalau Sukainah binti Husain adalah cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menikah dengan Aisyah binti Tulhah. Tulhah ini juga sahabat, ya. Tulhah bin Ubaidillah termasuk al-asyrah al-bashar fil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia pengen menjadi penguasa Irak dan menikahi 2 orang yang soleh, yang cerdas, yang cantik, Sukainah binti Husain wa Aisyah binti Tulhah. Ini Mus'ab bin Jubair. Kemudian yang ketiga, Urwah bin Zubair mengatakan, uridu an akhoda anni ilma. Aku berharap manusia itu mengambil ilmu dari saya. Dia ingin jadi ulama, ya, ingin jadi apa? Ulama, ingin menjadi panutan umat. Yang terakhir Abdullah bin Zubair, beliau berdoa di Hijr Ismail, beliau mengatakan, uridu an yaghfirallahu li, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku. Maka 4 orang ini masih remaja, mereka berharap punya cita-cita, Pak. Ini majelis cita-cita, ya, cita-cita. Beda dengan mimpi, ya. Kalau cita-cita itu ada usahanya. Kalau mimpi ya cuma tidur, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membawa mereka kepada takdirnya. Zubair, Abdullah bin Zubair menjadi khilafah di Hijaz selama 9 tahun. Walaupun akhirnya beliau gugur ketika diserang oleh Yazid bin Muawiyah dengan panglimanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, meninggal di sebelah Ka'bah, meninggal di samping tempat dulu yang dia berdoa. Ini siapa namanya? Abdullah bin Zubair, satu-satunya sahabat yang lahir pertama kali di kota Madinah dari kalangan muhajirin, namanya Abdullah bin Zubair. Kemudian Mus'ab bin Zubair, ketika kakaknya jadi khilafah di Hijaz, adiknya Mus'ab bin Zubair menjadi pemimpin Irak, dan dia juga menikahi Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Tulhah. Kemudian adiknya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini betul, Pak, menjadi seorang ulama. Banyak hadis riwayat dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau belajar ilmu kepada bibinya Aisyah. Aisyah ini istri Nabi, ya. Kalau jenengan baca hadis-hadis, banyak hadis yang diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Beliau menjadi ulamanya tabi'in, orang-orang mengambil ilmu darinya. Kemudian Imam Adzabi mengomentari, sedangkan Abdullah bin Zubair yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dirinya, ini perkara yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Beliau mengarang buku mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abdullah ibnu Umar.
Maka Bapak Ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya. Karena orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah adalah orang yang paling banyak mengadu, paling banyak curhat, paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita kepada takdir kita, kepada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas bab yang baru, babun fil mahafadhati fil a'mal. Bab menjaga amal. Imam Nawawi luar biasa. Ada bab bersabar dalam beramal. Ada bab tentang istiqomah. Ada bab larangan berlebih-lebihan di dalam ibadah, ya. Tapi ada bab juga babun fil mahafadhati alal a'mal. Bab menjaga amal. Karena kita semua nanti meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Yang ahli Quran bisa jadi meninggal ketika baca Quran, ya. Yang ahli sholat semoga meninggal dalam kondisi sujud. Yang suka ceramah semoga meninggal ketika dia memberikan mau'idhah. Karena seorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Mari kita buka bab fil muhafadhati alal a'mal. Imam Nawawi rahimahullah taala membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 90, ya, 92. An-Nahl 92. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, memberikan permisalan. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang mengurai, ya. Mengurai apa? Benang, ya. Sudah jadi baju, ya. Sudah jadi selendang, sudah jadi sarung dengan kuat, kemudian dia urai kembali. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkaha. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang mengurai benang, yang dia pintal, sudah kuat, kemudian dia urai kembali. Maksudnya apa, Bapak Ibu-ibu? Jangan sampai amal yang jenengan telah jaga dari remaja sampai hari ini, jenengan istiqomah sholat berjamaah, kemudian karena suatu hal jenengan tidak datang ke masjid, ya, tidak pernah berangkat ke masjid, absen di majelis ilmu, ya, mungkin karena kesibukan dunia kita. Jangan sampai kita mengurai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan baik kita. Jangan sampai kita mengurai sesuatu yang telah kita istiqomahi, yang kita udah konsisten di atas amalan ini, ya. Jangan seperti seorang wanita yang telah apa? Mengurai benang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah taala membacakan surat Al-Hijr ayat yang terakhir. Al-Hijr ayat 99. Apa bunyinya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Maksudnya apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir, sembahlah Allah sampai datang ajal kita. Beribadah kepada Allah ini sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam kondisi Allah ridho, yaitu dalam kondisi muslim. Ini butuh perjuangan. Maka Bapak Ibu-ibu, ibadah kepada Allah itu bukan amalan sesaat. Mungkin ketika kita dulu sekolah, selesai sekolah tidak beribadah, tidak. Dulu bujang, sekarang nikah ya. Dulu kuat, mungkin sekarang kita lemah. Beribadah kepada Allah ini, beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah bukan amal sesaat, tetapi amal yang kita pertahankan hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Bukan ketika longgar ya, bukan ketika kita punya, tapi amal ini akan kita pertahankan sampai datangnya kematian. Maka beribadah kepada Allah ini sampai mati, nggih. Sampai apa? Sampai mati. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi menukil sebuah hadis. Jadi hadis ya. Faminha hadisun Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana habuddin ilaihi ma dawama sahibu alaihi wa qad sabaqa fi babi qablihi. Amal agama yang paling Allah cintai ma dawama sahibuhu, yaitu yang selalu dikerjakan, dawam. Istiqomah itu dawam ya. Dawam itu apa? Konsisten ya. Terus menerus, itu amal agama yang paling Allah cintai, yaitu pelakunya terus menerus mengerjakan. Wa an Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala wasallam man nama an hisbihi minal lail au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil duhri kutiba lahu ka'annama qara'a minal lail. Man nama an hisbihi, barang siapa yang tidur kemudian dia melewatkan hizb sampai malam, dia lupa. Saya ingin bertanya kepada jamaah, hizb itu apa? Man nama an hizbihi minal laili au an syai'in minhu faqarra'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatid duhri kutiba ka'annama qarra'ahu minal lail. Saya bertanya, apa makna hizb? Hizb itu bacaan ya, yang bacaan yang dia baca terus menerus, namanya wirid ya. Bacaan yang dibaca terus menerus namanya hizb. Contohnya, jenengan sebelum tidur membaca ayat kursi, atau mungkin jenengan sebelum tidur terbiasa membaca Al-Quran mungkin 2 muka. Kebiasaan, bacaan kebiasaan yang dibaca di malam hari. Ini amalan Pak. Jenengan mungkin baca ayat kursi atau mungkin 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Yang amalan itu tidak pernah jenengan tinggalkan. Bacaan yang tidak pernah kita tinggalkan. Mungkin sebelum tidur sudah biasa baca setengah juz mungkin ya. Ketika jenengan lupa, ya jangan lupa ya, karena mungkin capek, lelah dan yang lainnya, ada udzur, itu kata Nabi bisa diganti ma baina sholatil fajri wa sholatid duhri, bisa diganti dengan dibaca setelah sholat subuh sampai sebelum sholat duhur. Apa kata Nabi? Kutiba lahu ka'annama qara'uhu minal lail. Maka ditulis baginya seperti dia membaca bacaan itu di malam hari yang telah dia tinggalkan. Nah, ini diganti Pak, diqadha, diganti.
Ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan, saya bacakan hadisnya ya. Ida marido abdin au safarin kutiba lahu misluma amalihi ya. Misluma amalihi sahihan mukiman. Ida marido abdin au safarin. Jika seorang hamba ini sakit atau dalam kondisi safar, kutibalahu mislama amila, Allah akan tulis pahalanya sebagaimana dia ini mukim dan sehat. Jadi kalau jenengan safar ke Jakarta, jenengan tidak sholat rawatib mungkin ya, karena mungkin sholat jenengan jamak musafir ya, itu Pak jenengan yang dulu ketika sehat ya, ketika mukim di Keranggan jenengan selalu menjaga sholat rawatib, Allah beri pahala sholat rawatib walaupun jenengan tidak mengerjakan. Nah ini pentingnya apa? Konsisten dalam beramal ya. Ya ini masya Allah ya. Tidak mengerjakan mendapatkan pahala ya. Ini catatannya dulu dia rajin selalu menjaga amal itu, ketika ada udzur Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Maka mari Bapak Ibu-ibu kita memiliki ya kebiasaan membaca sebelum tidur. Mungkin baca ayat kursi ya, baca apa. Nek jenengan lupa habis subuh jenengan ganti. Pahalanya sebagaimana jenengan telah membaca tadi malam. Wa an Abdullah ibnu Amr bin As. Yang tadi hadis riwayat Muslim. Dari an Abdullah bin Amr bin As ya. Qala sallam ya Abdullah la takun misla fulanin. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Abdullah bin Amr, jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti si fulan wahai Abdullah. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang dia tidak pernah mengerjakan sholat malam. Nabi mencela orang yang tidak konsisten di dalam beramal ya. Mending sedikit tapi apa? Dawam. Apalagi banyak terus menerus ya. Ini namanya amal yang luar biasa. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis muttafaq alaih ya. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu tergantung yang terakhir ya. Semua amal kita itu muaranya bagaimana terakhir kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sallam idza fatathu salatu minal lail min waja'in aghairi sholamin naharin sinta asrah ruk'atan. Ini ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, apabila Nabi ini meninggalkan sholat malam. Maksud meninggalkan sholat malam ini sholat witir ya. Karena sakit. Au ghairihi atau yang lainnya. Sholat minan nahar, maka beliau sholat di pagi harinya itu, di siang harinya itu sinta asrota rokatan, sholat 12 rakaat rawahul Muslim. Saya bertanya, makna hadis ini bagaimana Bapak Ibu-ibu? Syarah hadis ini ada yang tahu maknanya apa? Kenapa Nabi mengganti sholat di siang hari 12 rakaat? Di dalam syarahnya ternyata Nabi pernah sholat witir 11 rakaat. Kebiasaan Nabi kadang-kadang beliau sholat witir 11 rakaat ya. Maka beliau karena dalam sholat malam, sholat apa namanya? Sholat di waktu duhur, waktu siang itu tidak ada sholat ganjil, Pak.
Maka Nabi menambahi 1 rakaat menjadi 12 rakaat. Nah jenengan biasa sholat witir 3 rakaat, kalau jenengan tinggalkan, maka nanti mengganti di siang harinya ini 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Karena sholat siang hari itu tidak ada sholat apa? Ganjil ya. Sholatnya genap. Makanya Nabi menggenapkan, karena waktu itu beliau pernah sholat 11 rakaat witir ya. Maka beliau genapkan di siang hari karena beliau mungkin sakit ya. 12 rakaat. Maka witir ini walaupun sunnah, tapi amalan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sebagaimana sholat fajar. Rakaatainil fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Sholat 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Boleh tidak kita mengqadha sholat fajar? Para ulama mengatakan dibolehkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berperang bersama para sahabat, pernah suatu ketika karena beliau capek, beliau membangun tenda ya. Beliau tidur bersama sahabat ya, para sahabat. Ternyata Nabi itu terbangun dari tidurnya itu karena sengatan matahari ya. Berarti waktunya subuh habis lah, kena matahari ya. Beliau perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, yaitu sholat fajar, baru sholat subuh ya. Karena itu amalan yang tidak pernah ditinggal Rasul, baik dalam kondisi safar maupun apalagi dalam kondisi mukim. Mari kita jaga sunnah Nabi ini, itu sholat witir dan sholat fajar. Nah jenengan biasa sholat witir 1 rakaat ya, nanti kalau jenengan telah tidak melaksanakannya karena ketiduran atau karena sakit ya, siangnya diganti sholat 2 rakaat ya. Sholat apa? 2 rakaat. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Imam Nawawi menukilkan ayat lagi, surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladina amanu. Apakah belum datang waktunya bagi orang beriman an taksha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk patuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, dan telah turun kepadanya kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang diberi oleh Allah Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, min qablu, sebelum kalian, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, dan telah lewat waktu yang lama, faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Jadi perlu diingat Bapak Ibu-ibu, jangan sampai waktu yang lama kita jarang mendatangi majelis ilmu ya, jarang datang ke masjid ya. Dulu mungkin kita aktif berjuang bersama-sama ya, aktif memikirkan akhirat. Karena suatu persoalan kita tinggalkan amal kebaikan ini, dengan rentang waktu yang panjang akhirnya kita futur ya. Akhirnya kita malas, faqasat qulubuhum, Allah Subhanahu wa taala membuat apa? Keras hati mereka. Maka kita bersyukur di Masjid Ar-Rahmah ini memberikan fasilitas majelis ilmu. Ahad pagi ada ya, mungkin malam Jumat ya, atau malam Kamis juga ada ya. Duduk-duduk dengan orang-orang soleh ini bagian dalam kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Kalau kita jauh dari
ya, orang-orang yang baik ini lama kelamaan akan membuat hati kita keras, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, fatala alaihimul amadu, telah berlalu waktu yang lama mereka sudah tidak mengingat Allah, faqasat qulubuhum, Allah Subhanahu wa taala membuat keras hati mereka. Mari kita buka pertanyaan sampai waktu Isya. Kita buka, monggo. Monggo Pak Budi. Ada yang bertanya, monggo. Sampai nanti bunyi Isya nih. Bab tentang muhafadzati alal a'mal, ya. Bab dalam menjaga amal. Kalau tidak ada, kemarin waktu saya ngisi di Kejajar, Pak. Di Kejajar itu hari apa ya? Hari Rabu kalau salah ya. Di Kejajar itu ada pertanyaan tentang anak hasil zina itu kedudukannya apa. Sekarang baru rame-rame tes DNA ya, untuk menentukan anak biologis. Anak hasil zina ini ya, yang lahir bukan lewat proses pernikahan syar'i, itu bagaimana kedudukannya dalam Islam. Pertama, anak hasil zina itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, ya. Nasabnya kepada ibunya, dari kerabat ibu. Kalau terjadi pernikahan, kalau dia perempuan ya walinya dari kerabat ibunya atau wali hakim, ya, wali hakim. Ini pertama tentang nasab, ya. Yang kedua tentang waris. Nabi bersabda, ya, anak hasil zina itu tidak bisa mendapatkan waris, dan ayahnya juga tidak bisa mewarisi, ayah biologisnya, ya. Jadi tidak mendapatkan apa? Warisan, ya, dari bapak biologisnya. Terus bagaimana cara dia mendapatkan harta dari bapak biologisnya? Dengan hibah atau dengan wasiat. Hibah dan atau wasiat. Apa bedanya hibah dengan wasiat? Kalau hibah itu boleh kepada ahli waris atau di luar ahli waris, dan boleh lebih daripada 1/3 dengan syarat dia sehat, ya. Sehat, mampu kerja, mampu cari uang lagi. Berbeda dengan wasiat, ya. Wasiat itu dalam kondisi sakit yang mungkin perkiraan manusia ajal dia telah dekat, dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris, karena ahli waris sudah mendapatkan furuk, ya, bagian dari warisan. Maka wasiat itu kepada orang di luar ahli waris. Contohnya dia punya anak laki-laki, otomatis adiknya nggak ada yang dapat, kakaknya nggak ada yang dapat. Mungkin dia kasihan, ya, adiknya ada yang miskin, ya, dia beri lewat wasiat. Dan wasiat tidak boleh. Kenapa wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3? Karena kalau lebih dari 1/3 akan mendolimi ahlu waris, ya, apa? Mendolimi ahlu waris, ya. Maka anak hasil zina itu bisa dapat harta dari wasiat, dari wasiat, ya. Dari wasiat dari bapak biologisnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan karena kekurangan ilmu saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru minkum katsiran. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang yang bisa menjaga amal kita, istiqomah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup mata kita sesuai dengan kebiasaan baik kita, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.